Assalamualaikum Soli dan Solihah. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Jumpa lagi pada video pembelajaran tematik. Saat ini kita akan membahas tematik 4H, daerah tempat tinggalku, pada subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Sedangkan materi yang akan kita bahas pada pembelajaran ini adalah mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terkait persatuan dan kesatuan, dan mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita saksikan video pembelajarannya bersama-sama yuk. Check it out. Solih dan Solihah, tahukah kalian bahwa Sumatera Utara adalah salah satu provinsi yang terletak di Pulau Sumatera? Ibu kota Provinsi Sumatera Utara adalah Medan. Kota ini merupakan kota terbesar di luar Pulau Jawa dan kota metropolitan terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Penduduk Medan banyak yang berprofesi di bidang perdagangan. Biasanya pengusaha Medan banyak yang menjadi pedagang komoditas perkebunan karena Sumatera Utara kaya akan hasil perkebunan. Keadaan lingkungan dapat memengaruhi mata pencarian atau pekerjaan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Misalnya, mata pencarian orang yang tinggal di dataran tinggi tentu berbeda dengan mata pencarian orang yang tinggal di daerah pantai. Berikut ini akan dijelaskan pengaruh lingkungan, terutama kenampakan alam, terhadap mata pencarian orang-orang yang tinggal di dalamnya. A. Daerah pantai. Bagi masyarakat pantai, laut merupakan sumber penghidupannya. Masyarakat daerah pantai biasanya hidup sebagai nelayan atau membudidayakan ikan di tambak. Selain menjadi nelayan dan membudidayakan ikan, masyarakat di daerah pantai ada pula yang berprofesi sebagai penyelam dan pengambil mutiara serta membudidayakan rumput laut dan kerang mutiara. Ada pula yang berprofesi sebagai petani garam dengan cara menampung air laut dalam petakan dan kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Ada juga pengrajin yang memanfaatkan hasil laut seperti mutiara dan kerang. B. Daerah aliran sungai. Sungai memiliki fungsi penting bagi masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedalaman, misalnya di Kalimantan. Di Kalimantan, sungai dijadikan sarana transportasi penduduk ke daerah pedalaman, selain sebagai sumber air. Sungai juga dimanfaatkan sebagai tempat jual beli atau pasar, misalnya pasar terapung yang ada di Sungai Martapura, Kalimantan Selatan. C. Daerah dataran rendah. Daerah dataran rendah terdiri dari daerah pedesaan, daerah perkotaan, dan daerah pedalaman. 1. Daerah pedesaan. Daerah dataran rendah yang landai merupakan lahan yang baik untuk dijadikan lahan pertanian dan perkebunan, terutama tanaman palawija. Oleh karena itu, masyarakat di daerah pedesaan di dataran rendah banyak yang berprofesi sebagai petani. 2. Daerah perkotaan. Selain desa, di daerah dataran rendah juga terdapat kota atau perkotaan. Kehidupan masyarakat yang tinggal di perkotaan lebih beragam. Mereka lebih mengandalkan keterampilan dan keahliannya. Beberapa profesi masyarakat kota antara lain guru, karyawan, dan pedagang. 3. Daerah pedalaman. Di daerah pedalaman yang berhutan lebat, masyarakatnya hidup mengandalkan hasil hutan. Kehidupan masyarakat pedalaman masih sangat bergantung pada alam. D. Daerah dataran tinggi. Tanah di daerah dataran tinggi subur dan suhunya dingin, sehingga cocok dijadikan lahan pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu, masyarakat di daerah dataran tinggi sebagian besar hidup dengan bercocok tanam. Tanaman yang mereka tanam berupa buah-buahan dan sayur-sayuran, kopi, teh, dan kina. Hasilnya mereka konsumsi sendiri dan juga dijual. Selain itu, daerah dataran tinggi juga banyak dijadikan daerah tujuan wisata. Penduduk di Sumatera Utara berasal dari beragam suku dengan suku Batak, Nias, dan Melayu sebagai penduduk asli wilayah ini. Setiap suku memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga menimbulkan keberagaman. Keberagaman karakteristik individu dapat berupa keberagaman fisik. Keberagaman fisik dapat meliputi warna kulit, jenis rambut,
tinggi dan rendah badan, serta berat badan. Keberagaman karakteristik individu tidak hanya keberagaman fisik saja, tetapi juga dapat berupa keberagaman kegemaran. Seperti Bella dan Hadi, mereka memiliki kegemaran berbeda, namun keduanya dapat hidup rukun dan saling menghormati. Bagaimana denganmu? Apakah kamu juga memiliki kegemaran yang berbeda dengan anggota keluargamu? Salah satu komoditas yang terkenal dari Sumatera Utara adalah jeruk brastagi. Jeruk brastagi merupakan salah satu jeruk lokal yang terkenal karena rasanya yang manis. Sekarang, teman-teman coba perhatikan gambar di layar ya. Kegiatan ekonomi juga dipengaruhi keadaan lingkungan. Kegiatan ekonomi dapat dibedakan menjadi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. 1. Produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. 2. Distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. 3. Konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau memakai barang hasil produksi. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Pada pembahasan sebelumnya, teman-teman telah mempelajari keberagaman karakteristik individu berupa keberagaman fisik dan keberagaman kegemaran. Kali ini akan dijelaskan tentang keberagaman sifat atau karakter. Keberagaman manusia dimaksudkan bahwa setiap manusia memiliki perbedaan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menemukan keberagaman sifat dari setiap orang yang kita jumpai. Meskipun terdapat perbedaan, baik perbedaan fisik, perbedaan kegemaran, maupun perbedaan sifat, kita harus menerimanya. Keberagaman merupakan anugerah Tuhan agar kita saling menghormati dan menghargai antar sesama manusia. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sekarang saatnya teman-teman mengerjakan tugas ya. Tugas yang pertama ada pada halaman 26, ayo mengamati. Tugas yang kedua ada pada halaman 32, ayo lakukan. Dan tugas yang ketiga ada pada halaman 35, ayo jawab. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini ya teman-teman. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar dari rumah dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum.